Hai, perkenalkan nama saya Zanzia Ariwastima, NIM 21120017. Di sini saya akan menjelaskan pemrosesan data terdistribusi, yaitu materi collective communication. Dalam collective communication ada konsep dasar, karakteristik, dan studi kasus lanjutan P2P message passing. Collective communication merupakan komunikasi yang melibatkan sekumpulan proses yang dipanggil oleh semua prosesor dalam komunikator. Sebagai contoh, ada broadcast, scatter, theater, data distribution, kemudian ada global sum, global maximum, dan lain-lain, yaitu termasuk dalam collective operation dan sinkronisasi barrier. Karakteristiknya, collective communication tidak akan mengganggu point-to-point communication dan sebaliknya. Semua proses harus memanggil rutin kolektif, sinkronisasi tidak terjamin kecuali menggunakan barrier, tidak ada komunikasi kolektif yang non-blocking, tidak ada tag, buffer penerima harus memiliki ukuran yang sama persis. Dapat dianalogikan sebagai lampu merah untuk semua prosesor. Akan menjadi lampu hijau bila semua prosesor telah tiba di tempat yang sama. Lebih lambat dibandingkan barrier hardware. Ini menggunakan MPI_barrier. Kemudian, collective communication dapat dianalogikan sebagai lampu merah. Nah, ini yang tadi. Kemudian, kita masuk ke yang pertama, yaitu collective communication broadcast atau broadcast. Komunikasi satu ke semua. Data yang sama dikirim dari prosesor root ke semua prosesor lain pada komunikator. Semua prosesor harus menspesifikasikan root range yang sama dan komunikator yang sama, yaitu in MPI_broadcast dan MPI_data type. Ini adalah contoh script broadcast. Kita akan masuk. Yang pertama, yaitu broadcast. Ini adalah script yang sudah saya copy tadi dari materi. Sini saya akan menjelaskan satu persatu atau baris per baris dari script yang ada. Include StudioH dan include MPIH. Baris ini menambahkan header file yang diperlukan. StudioH berfungsi untuk input atau output standar dan MPIH untuk fungsi-fungsi MPI. Kemudian in main, in arch, char, RGP. Fungsi main sebagai titik awal eksekusi program MPI, RGC dan RGP adalah argumen baris perintah. Kemudian in rank dan double param dengan 0, deklarasi variabel length untuk menyimpan rank dari masing-masing proses MPI. Variabel param dianalisasi dengan nilai 0.0. Ada MPI_init. Ini inisialisasi lingkungan MPI. Kemudian MPI_com_rank itu merupakan rank untuk mendapatkan rank dari setiap proses dalam komunikator MPI_com_word. Kemudian if rank sama dengan 95, param sama dengan 23.0. Jika rank proses adalah 5, maka variabel param diubah menjadi 23.0. Ada MPI_broadcast. Broadcast nilai variabel dan param dari proses dengan rank 5 ke semua proses dalam komunikator MPI_com_word. Kemudian param di sini adalah alamat data yang akan di-broadcast. Kemudian 1 adalah jumlah elemen yang akan di-broadcast. Kemudian MPI double, tipe data elemen yang baru di-broadcast. Kemudian 5, rank proses yang melakukan broadcast. Kemudian MPI_com_word, komunikator di mana operasi broadcast dilakukan. Kemudian print, mencetak rank proses dan nilai param setelah operasi broadcast. Kemudian MPI finalize, penutup lingkungan MPI, dan return mengakhiri program dengan mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah selesai. Kita akan menjalankannya atau running.
kita copy Google Command Prompt. Enter. Karena tadi di ranknya mulai dari 5, kita masuk dengan 7. 6, 7 saja. Cache. Ini adalah hasil outputnya. Semua dengan rank 0 sama dengan 7 memiliki nilai param yang diubah menjadi 23.0. Setelah operasi broadcast dari proses dengan ring 5, proses-proses dengan rank selain 5 menerima nilai param yang telah diubah menjadi proses rank 5. Nah, dari output yang diberikan bahwa program menggunakan fungsi MPI getter. Jadi dalam konteks program ini, setiap proses menginisialisasi nilai param dengan nilai yang berbeda. Kita lanjut. Kita buka folder. Kita masuk di scatter. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi scatter. MPI scatter adalah rutin komunikasi one-to-all. Data yang berbeda dikirim dari proses root ke semua proses lain dalam urutan rank. Ketika MPI scatter dipanggil, proses root membagi-bagi suatu set memori yang kontinu menjadi bagian-bagian yang sama dan mengirimkan kepada chunk ke masing-masing prosesor. Hasil pengeluarannya adalah sama dengan proses root mengeksekusi n kali operasi MPI _send dan setiap proses melakukan MPI _rest. Nah, ini adalah programnya. Kita akan menjalankannya. Tadi saya sudah pindahkan. Saya sudah membuatkan foldernya. Kita akan output. Kita jalankan. Maaf, sebelum itu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di scriptnya. Kita langsung MPI init. Langsung saja menjalankannya karena tadi juga sudah dijelaskan di awal soal script ini satu persatu karena ini hasilnya sama. Ini juga if ini adalah pengeluaran untuk menghitung rank yang akan dikeluarkan oleh outputnya nanti. Kita masuk. Enter. Kita lihat berapa rank yang diminta. Ada 3, berarti kita panggil saja dengan 4.
Ini adalah hasilnya. Hasilnya di sini adalah konteks programnya setiap proses menginisialisasi nilai dengan nilai yang berbeda dalam urutan hingga 26. Kemudian proses dengan rank 3 tadi mengumpulkan nilai-nilai tersebut ke dalam array. Hasilnya pada proses dengan rank keempat berisi nilai-nilai tersebut dalam urutan yang sesuai. Kemudian masuk ke getter. Getter juga sama seperti scatter dan bcase. Di sini ada script-script yang program yang sudah kita jelaskan tadi. Ada input, ada init, inring, double, instant, MPI init, MPI comprehend, dan seterusnya. Kita baca sedikit penjelasan tentang getter itu. Getter, rutin MPI getter adalah rutin komunikasi all-to-one. MPI getter mempunyai argumen yang sama seperti rutin scatter. Argumen receive-nya hanya memiliki makna pada proses root. Ketika MPI getter dipanggil, setiap proses termasuk proses root mengirimkan isi buffer pesannya ke proses root. Proses root kemudian menerima pesan tersebut dan menyimpannya sesuai rank. Proses getter juga bisa digunakan sebagai digunakan dengan setiap proses pemanggilan MPI, dan proses root pemanggilan MPI ref sebanyak n kali untuk menerima semua pesan. Ini adalah contoh collective communication getter. Nah, kita akan mencoba mengerjakan program getternya, ini adalah programnya dan ini outputnya. Kita akan jalankan dan kita akan buktikan. Karena di sini saya sudah membuatnya dalam satu folder, kita langsung saja. Oke, 7 saja Nah, ini adalah contoh output program dari getter. Di sini outputnya tergantung dari nilai-nilai atau jumlah spesifik yang digunakan. Nah, di sini dia sudah mengikuti apa yang program bilang tadi. Jika dia mulai dari 7, dia akan mulai dari 23 sama dengan bcase yang tadi. Karena bcase juga menggunakan program getter ya teman-teman. Di sini 23 dan berakhir dengan 31. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.